Alhamdulillah, saya akan bersilaturahim ke rumah Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah yang kedua ini. Ini rumah beliau di daerah Gunung Sari. Saya akan silaturahim beranjang sana ini. Ingin mencari tahu info tentang beliau ini. Nah, ini rumah beliau. Saya akan bincang-bincang santai sejenak ini. Ya Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bu nggih? Iya. Gimana kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah binikmati tatimu sholihat. Ini saya Iya. mau ngomong-ngomong ya, Iya. sekelumit atau mungkin kisah-kisah Pak Imam sewaktu menjadi Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah. Yang kedua pun nggih. Nggih, yang kedua Terus, setelah Pak Agus. Gimana kesan-kesannya Bu sewaktu beliau Pak Imam jadi Ketua Masjid Gunung Sari Indah. Monggo Bu. Iya, Pak ya. Setelah Nggih. nggih dua-duanya saling melengkapi Iya. apa nggih. Pada Iya. waktu itu masih belum banyak jamaahnya ya. Iya. Dan saat itu masih belum namanya Masjid Muhammadiyah ya. Belum nggih. Namanya Belum. Masjid Gunung Sari Indah saja ya. Nggih. Ah. Kira-kira terus masjid itu apakah sebesar ini apa gimana? Oh, cilik, Pak. Cilik. Sederhana Cilik. banget. Sederhana banget. AC-nya masih AC alam. Oh, gitu. Saya omah itu Pak. Ya usah oma ya. Usah oma. Oma. Iya. Oh, saya pikir udah langsung katik. Enggak gede, langsung mau omah. Iya, soalnya kan kepingin ya mungkin keturunan kita, mungkin anak cucu kita supaya tahu sejarahnya Iya. Masjid Gunung Sari Indah ini. Iya. Jadi cerita cikal bakalnya, oh itu loh, kau ujuk-ujuk. Cuman alhamdulillah mungkin karena kesungguhan dan ketulusan dari para pendahulu nggih. Jadi Nggih. takmir yang pertama, takmir yang kedua dan takmir yang berikutnya itu Nggih. pada saat itu karena belum dinamakan Masjid Muhammadiyah. Iya. Jadi yang datang ke situ dalam setiap acara itu juga dihadiri oleh saudari-saudari kita yang bukan Muhammadiyah. Nggih. Jadi kalau ada acara apa-apa gitu ya, kalau ada acara apa pengajian umum atau apa itu mereka bisa hadir. Nah, kalau sekarang kan sudah labelnya Muhammadiyah. Jadi ya harus diutamakan membesarkan Muhammadiyah dan anggotanya ya. diganti lagi si bule. Udah. Nggih. Terus kira-kira itu Pak Imam tinggal di Gunung Sari atau berdomisili di Gunung Sari, apakah dulu Pak Imam atau masjidnya Bu? Kira-kira? Oh, Pak Imam dulu. Pak Imam dulu. Iya. Ya. Pak Imam. Iya, Pak Agus itu. Pak langsung. Agus, Iya. Pak Agus kan sudah jadi penghuni sini kan. Jadi Pak Agus. Itu rame, kemudian itu tidak bisa dilepas dari jasanya Pak Sarif Ali. Sarif Ali. Almarhum ya, ya. nggih. Yang betul-betul apa namanya bertekad untuk mendirikan masjid karena pada waktu itu kan kalau kita terawih itu karena nggak punya masjid, jadi pertama kali kita terawih yang 8 ditambah 3 rakaatnya itu di TK Paripurna. Di TK Paripurna. Terus TK, maaf Bu, TK Paripurna itu daerah mana itu? di daerah Blok E. Blok E, ya, Blok Gunung E 1. Sari. Ya, di Gunung Sari Blok E. Kemudian pindah di Blok S8 kalau tidak salah dari TK Paripurna. Sehingga dari pejuang-pejuang Muhammadiyah pada waktu itu ambisi banget untuk ayo kita mendirikan masjid. Cuman angel karena terbentur oleh developer yang apa namanya NU Klompen. Jadi akhirnya yaitu bapak-bapak Pak Agus Wondo, Pak Sarif Ali, kemudian berjuang dengan sedikit memanipulasi hak rumah atau dan sebagainya itu ya sejarahnya. Insya Allah Pak Agus sudah menerangkan. Akhirnya berhasil mendirikan sebuah masjid yang pada mulanya kayak omah ya, dianggap omah gitu Pak. Lu enggak, berdirinya itu apa langsung masjid atau musola atau gimana atau istilah langgar atau gimana Bu? Saya kan enggak ngerti ini. Pada waktu itu apa istilahnya?
rumah pada mulanya. Rumah, Ya, kalau Jadi tidak salah atas nama Pak Wondo, Pak Agus. Oh, gitu. Kalau tidak salah. Sebab kalau kalau membeli untuk masjid enggak boleh. Oh, gitu. Sama Kaji Sukri. Oh, gitu. Jadi disiasati sama Pak Agus. Oh, Iya. jadi. Iya. Terus pada saat sudah selesai saya terus alhamdulillah bisa berbentuk masjid meskipun dalam kondisi sederhana. Dan Pak Heru, apa yang saya bahagia itu pada waktu itu juga saya sempat mendirikan pengajian wanita Gunung Sari Indah. Jadi jeneng pelopor nih. Pertama kali mendirikan karena terinspirasi oleh pengawas pengajian wanita Surabaya, karena saya salah satu pengurus pengajian wanita Surabaya berhasil merekrut banyak orang, jadi tidak hanya terbatas kalangan ini, kalau ini semuanya bisa masuk. Akhirnya saya dirikan pengajian wanita Gunung Sari Indah sampai bertahun-tahun. Alhamdulillah pada waktu itu kita jadi kalau kita menghadirkan itu ada dari narkoba, korban narkoba, pesantren, pondok pesantren narkoba, kemudian Pak Abdul Aziz yang dari pendeta bukan pendeta Buddha dari Bali, kemudian masuk mualaf nih, kemudian menyampaikan tentang ajaran Hindu, bukan Buddha ya, ajaran Hindu yang kemudian diadopsi oleh Islam, diterangkan. Dan alhamdulillah yang datang pada waktu banyak banget. Terus pernah juga mengadakan itu kursus calon pengantin, pernah. Terus manasik juga, manasik haji ya sekali pernah. Pada waktu itu almarhum Pak Parjono, yang ikut manasik ya. Terus Pak yang masih sekarang sudah meninggal di daerah Kedurus Gang Delima tuh, Pak Susiawan. Termasuk salah satu di antara pematerinya. Jadi variasi banget pada waktu itu pengajiannya, terinspirasi oleh pengajian wanita Surabaya. Terus pada gilirannya alih pengurus, kemudian digantikan oleh Bu Win Abdullah. Kemudian ternyata ada inisiatif dari beberapa takmir masjid, bagaimana kalau pengajian wanita Gunung Sari Indah itu dimasukkan menjadi bagian dari masjid. Sekarang jadi pengajian wanita Masjid Gunung Sari Indah. Itu kira-kira PWMGS Bu ya? Itu didirikan tahun berapa itu? Aduh, lah itu saya lupa. Iya, saya lupa. Udah lupa. Jadi pada waktu itu enggak pakai mikir ini yang penting jalan gitu aja. Nggih. Malah ada kursus tilawah juga, kursus baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu lika-liku perjuangan. Lika-liku perjuangan, alhamdulillah sekarang hebat sudah. Jadi artinya sekarang semakin hari semakin cemerlang. Ya, kalau saya sekarang Masjid Gunung Sari Indah sebagai mungkin representasi mungkin dari apa ini? Mungkin apa istilah? Apa? Saya itu nanggone Masjid Gunung Sari. Karena seperti kadang-kadang orang. Jadi pakai apa mungkin? Pencerah. Jadi kalau saya mengatakan bahwa diharapkan Masjid Muhammadiyah terutama yang di Gunung Sari Indah itu bisa menjadi sang pencerah bagi lingkungan, gitu. Yang setiap kali ada orang masuk ke situ mengikuti beberapa kegiatannya, terus timbul rasa simpati dan merasa nyaman dan aman, itu loh yang diharapkan. Kan sang pencerah begitu. Sang pencerah itu setiap kali ada orang menimbulkan simpati orang lain, dan setiap orang yang mendekati selalu merasa aman dan nyaman. Mudah-mudahan sampai terus pun. Amin, semakin hari semakin bagus. Iya, tiap tahun ada berkemajuan, ada pembenahan-pembenahan yang mungkin ada yang kurang bisa dibenahi pun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi kiblat istilahnya. Kiblat Masjid Gunung Sari untuk mungkin Surabaya. menjadi masjid percontohan. Paling tidak di kalangan Masjid Muhammadiyah se-Surabaya. Insya Allah. Amin, mudah-mudahan
dengan perjuangan bapak-bapak melalui ibu dari generasi ke generasi bisa apa ini mengimpikan atau mengidolakan mudah-mudahan apa yang diinginkan dari Para founding sesepuh. father ya atau pendiri para pini sepuh. Oh, iya. Bisa terlaksana nggih. Amin, Iya, amin, iya. amin, amin. Matur Nggih. suwun nggih atas Nggih. ibunya nggih. Matur nuwun, matur nuwun, Mudah-mudahan matur nuwun. jenengan sehat sama Bapak Imam Sapi. Amin, Nggih, amin, nggih. amin, amin. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.